Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya teman-teman, kita kembali lagi untuk membahas terkait umbi-umbian dengan subtopik talas. Talas dengan nama latin Colocasia esculenta. Dan ini merupakan salah satu jenis tanaman golongan umbi-umbian yang banyak dikembangbiakan di Indonesia. Nah, di sini genusnya Colocasia yang termasuk famili Araceae. Dan famili ini mencakup 118 genus dan lebih dari 3.000 spesies. Talas mempunyai keunikan ekologis karena dapat hidup dan berkembang dalam keadaan tanah yang keras, termasuk genangan air, tanah asin, lalu tempat teduh dan tempat teduh dalam artian dia ini kalau tempatnya tidak terlalu kena paparan matahari atau tempat teduh, dia dapat hidup dan berkembang. Jadi saya ulangi lagi, talas mempunyai keunikan ekologis ya, karena dia dapat hidup dan berkembang dalam keadaan tanah yang keras, termasuk adanya genangan air, tanah asin, dan tempat teduh. Nah, untuk talas sendiri, umbi talas segar ini ya sebagian besar terdiri dari air dan karbohidrat. Dan talas banyak mengandung pati yang mudah dicerna, yaitu mencapai 18,2%. Nah, dan tidak boleh kita lewatkan, talas juga mengandung kalsium oksalat. Nah, ingat ya teman-teman, di talas ini mengandung kalsium oksalat. Nah, kalsium oksalat ini merupakan zat anti-nutrisi. Jadi pada talas ini mengandung kalsium oksalat atau zat anti-nutrisi yang tinggi dan dia bersifat racun. Senyawa ini diduga dapat menimbulkan rasa gatal di mulut, rasa terbakar, iritasi di kulit, mulut, dan saluran pencernaan jika dimakan dalam porsi yang banyak. Efek yang lain dapat mengganggu aktivitas jantung, mengganggu proses penyerapan kalsium dalam tubuh, dan kristal kalsium oksalat yang terdapat di berbagai jenis tanaman talas dapat ditemukan pada bagian batang, daun, dan juga umbinya, sehingga kita harus menghilangkan kristal kalsium oksalat ini dengan cara kristal kalsium oksalat dapat dihilangkan dengan mencuci dan merendamnya secara benar. Jadi kita bisa menghilangkan kalsium oksalat ini dengan proses pencucian dan proses perendaman, dan ini harus dilakukan dengan secara benar dan tepat. Ya, kita cuci, kita rendam dia beberapa kali. Dan menurut hasil penelitian tentang ciri-ciri umbi talas, sebagian besar umbi ini mempunyai ukuran panjang kurang lebih 18 cm dan mempunyai umbi berbentuk kerucut, silinder, dan oval. Nah, daging umbinya sebagian besar dia berwarna putih ya pada talas ini. Berwarna putih, namun ada pula yang warnanya dia merah seperti itu. Dalam umbi talas ya juga terdapat kandungan alkaloid, glikosida, saponin, minyak esensial, resin, serta beberapa gula dan asam-asam organik. Talas ini juga mengandung pati sekitar tadi sudah disebutkan ya, kurang lebih 18,2%. Lalu pati 18,2 gram per 100 gram, ada sukrosa, gula reduksi 1,42%, ada karotenoid dan antosianin. Dibandingkan dengan umbi jalar serta singkong, talas mempunyai kelebihan dalam beberapa hal, yaitu kandungan proteinnya yang cukup tinggi ya, 1,9 gram. Dia ini vitamin, ada mengandung vitamin B1 atau tiamin, ada mengandung vitamin C, fosfor, lalu ada Fe,
dan kandungan lemaknya relatif rendah. Dalam umbi talas terdapat kandungannya itu di kisaran, kalau kandungan patinya tadi kan di 18,2%. Nah, di karbohidratnya sendiri 13, karbohidratnya sendiri dia di 13 sampai 19%. Lalu proteinnya tadi sudah disebutkan di 1,9% dan dia mengandung serat. Di sini ada mengandung kalsium, seperti itu ya. Kalsium ini kan mineral makro. Kandungan amilosa pada talas sebanyak 15-20% sehingga sangat mudah dicerna karena dapat diuraikan dalam air liur manusia. Selanjutnya kita akan masuk ke topik kimpul. Nah, untuk kimpul ini sering memberikan rasa gatal ya, terutama pada umbi induknya. Sama seperti talas tadi, si kimpul ini rasa gatalnya karena adanya kristal kalsium oksalat yang terbentuk seperti jarum. Nah, kandungan dari kalsium oksalat sama seperti si talas dapat dihilangkan atau dikurangi dengan proses pencucian lalu perendaman. Kalau dalam proses pengolahan dapat melalui cara pengukusan dan perebusan. Lalu bagaimana kandungan zat gizi kimpul? Jadi proteinnya di sini ada 2 gram, cukup tinggi, relatif rendah 0,3 gram. Ini di dalam karbohidrat ini seperti ya dalam tiap slide ada mengalami kesalahan ya teman-teman. Lalu dia mengandung Fe dan bagian yang dapat dimakan atau BDD berkisar 80%. Untuk gadung, nah Dioscorea hispidadens, gadung ini mengandung alkohol dioskorin yang dia bersifat racun. Nah, pada umbi gadung merupakan ini salah satu sumber bahan pangan tinggi karbohidrat. Kandungan karbohidrat gadung dapat mencukupi kebutuhan energi dalam tubuh. Karbohidrat pada umbi gadung sebagian besar berupa dari pati. Selain mengandung karbohidrat, juga terdapat kandungan ya sianida ini, ada sianidanya, ada si dioskorinnya. Nah, kandungan sianida yang dapat mengakibatkan keracunan dan kematian. Oleh karena itu, perlu diupayakan suatu proses untuk menghilangkan atau meminimalisir kandungan asam sianida sehingga gadung menjadi aman dan siap untuk dimakan. Dan umbi gadung ini merupakan umbi liar yang dapat tumbuh di hutan, halaman rumah, dan perkebunan. Tanaman gadung adalah tumbuhan perdu, merambat dengan tinggi pohon dapat mencapai 5-10 meter dan umbinya ini dia berbentuk bulat ya. Si umbi gadung ini ditumbuhi bulu-bulu akar yang berbentuk besar dan keras. Kulit umbi gadung mempunyai warna putih gading atau coklat muda dan dagingnya berwarna putih gading kekuningan seperti itu. Umbi gadung berada dekat dengan permukaan tanah. Gadung ini berbeda dari spesies Dioscorea lainnya karena susunan daunnya terdiri dari 3 lembar daun dan bunganya tumbuh di ketiak daun, halus berbulu dan tidak banyak ditemui. Seperti itu ya. Jadi tadi si kandungan sianida, kita balik lagi ya, di gadung ini mengandung alkohol dioskorin yang bersifat racun. Di samping itu juga mengandung saponin yang sebagian besar berupa diosin yang bersifat racun. Seperti itu. Lalu kalau umbi yang dibiarkan tua, warna akan berubah menjadi hijau dan ini tandanya kadar racunnya menjadi bertambah. Efek keracunan gadung mula-mula terasa tidak enak di kerongkongan, pening, kemudian muntah darah, terasa tercekik dan kesusahan nafas seperti itu, payah nafas. Ya kan, si umbi gadung ini jadi harus kita perhatikan ya, dia juga mengandung alkaloid dan saponin yang bersifat racun. Kadar air di umbi gadung sekitar 15,8 hingga 37,8%. Kadar abunya ini dia berkisar di, sebentar ya,
Di kadar abunya ini dia berkisar di 0,29 abunya, 0,29 sampai 1,24%, karbohidratnya dia 58,3 sampai 71,9%, proteinnya 1,1 sampai 2%, lemaknya di 2 hingga 9% sebenarnya, kisaran 2 sampai 9%. Dan ini sebenarnya tergantung dari varietasnya juga ya teman-teman ketika kita melihat maaf dikimpul. Nah, untuk karbohidratnya sendiri, mohon maaf tadi ada kesalahan. Pada komposisi kimia gadung ya, di airnya tadi kandungan airnya 15,8 sampai 37,8%. Lalu kadar abunya ada di sekitar 0,29 sampai 1,24%. Kadar karbohidratnya berkisar di 58,3 sampai 71,9%. Untuk kadar lemaknya 1,99 sampai di 9%, seperti itu. Untuk proteinnya dia ada di kisaran 1,14 sampai 6,2%. Dan ini ada kandungan Dioskorin di 0,044. Nah, ini mungkin satuannya ppm. Lalu kita lanjut di umbi gembili. Nah, untuk gembili ini juga sama ya namanya seperti si gadung, nama latinnya yaitu Dioscorea esculenta L, di mana merupakan salah satu tanam umbi-umbian yang termasuk dalam famili Dioscoreaceae, seperti itu. Nah, famili Dioscoreaceae ini mempunyai keunggulan karena dapat tumbuh di bawah kanopi hutan. Namun hingga saat ini masih merupakan tanaman subsisten, artinya bukan merupakan tanaman pokok karena pemanfaatannya terbatas. Nah, keunggulan golongan dari Dioscorea adalah mengandung senyawa aktif biologis atau senyawa fungsional selain bahan yang berperan sebagai bahan pangan. Sini komponen kimia terbesar pada gembili adalah amilosa dan amilopektin, mengandung gula seperti glukosa dan fruktosa sehingga rasanya manis. Protein gembili juga mengandung asam aminosulfur seperti metionin dan cysteine, namun kadarnya cukup rendah. Lalu asam aminolisin dan tirosin serta triptofan juga kadarnya ditemukan rendah pada umbi gembili ini. Bagaimana sih ciri morfologi ya dari si gembili ini? Pohon yang mempunyai lebar tajuk kurang lebih 15 meter, batang berwarna ungu, daun berbentuk hati, warna daun bagian atas dan bawah hijau muda. Gembili mulai bisa dipanen pada umur 8 hingga 9 bulan pasca tanam dan kulitnya sudah berwarna coklat hingga keunguan. Daging buah berwarna putih hingga ungu dan teksturnya ini tidak pulen, seperti itu. Lalu bagaimana komposisi kimia dari gembili ini dalam 100 gram? Nah, ini tergantung dari gembili mana ya yang disadur dari berbagai referensi ini, seperti itu. Jadi kalau teman-teman menemukan kok ini beda-beda ya komposisi kimianya tiap gembili, karena gembili ini kan varietasnya juga banyak dan dia juga kadar atau komposisi kimianya juga tergantung dari kondisi tanah, bagaimana pupuknya, bagaimana umur panennya. Jadi kalau mau teman-teman lihat lebih pasti, baik itu di gembili, kentang, singkong, ubi jalar, kacang-kacangan, serealia, teman-teman bisa melihatnya di TKPI ya teman-teman, untuk melihat komposisi kimia dari bahan pokok makanan atau dari bahan baku makanan, seperti itu.
tabel komposisi pangan. Seperti itu ya teman-teman. Di situ nanti akan keluar nih jenis-jenis komposisi kimia dari bahan baku utama yang teman-teman cari. Nah, oke, kalau berdasarkan referensi ini, dalam 100 gram umbi si gembili ini mengandung sekitar 1,1 gram protein ya. Kalau di sini 1,29 sampai 3,3 gram ya rasanya ya, enggak sampai 33 gram ini. Lalu lemaknya rendah ya di 0,04 sampai 0,29 gram. Lalu karbohidratnya dia di kisaran 27 sampai 33 gram. Seratnya dia 0,18 sampai 1,51 gram, kalsiumnya kisaran 0,6 sampai 14 mg, kadar abunya itu ada di kisaran 0,5 sampai 1,24 gram, ada mengandung mineral makro seperti kalsium dan fosfor, dan mineral mikro seperti zat besi. Dia juga ya pada gembil ini mengandung beta karoten, mengandung vitamin B1 atau tiamin, mengandung vitamin C. Dan manfaat utama gembili sebagai makanan sumber karbohidrat ya, dan hal ini terjadi hal ini apa ya sering kita temukan pada masyarakat yang tinggal di daerah tropis. Dan karena ukuran yang kecil dan permukaannya lembut, gembili ini bisa dikukus dianya. Ya, dikukus tanpa perlu dilakukan pengupasan terlebih dahulu gitu, karena si kulitnya itu mudah untuk dilepas ya. Karena keunggulannya dalam kemudahan pencernaan, gembili dapat diolah menjadi produk kaya karbohidrat lainnya. Produk lain yang dibuat dari umbi gembili itu produknya keripik. Ya, jika gembili digiling menjadi tepung, maka dapat diolah menjadi berbagai macam produk karena si tepung gembili ini mempunyai khasiat yang menguntungkan untuk pembuatan produk seperti kue kering atau cake atau bolu seperti itu ya. Dan hal yang paling penting dalam pengembangan produk Dioscorea adalah perancangan proses pengolahannya sehingga dapat mempertahankan kandungan gizinya. Oke, kita lanjut. Kentang atau Solanum tuberosum. Nah, tanaman kentang ini merupakan tanaman umbi-umbian yang dapat dibentuk dari batang atau modifikasi struktur batang. Nah, kalau ini baru ya yang kentang. Ini umbi batang. Yang tadi pada video sebelumnya si singkong atau ubi kayu adalah umbi akar. Nah, ubi jalar juga termasuk umbi akar. Nah, kentang umbi batang. Jadi tanaman kentang ini menghasilkan tunas dan akar sehingga sering dimanfaatkan oleh petani sebagai bahan perbanyakan vegetatif. Kentang juga merupakan sayuran tahunan dengan banyak varietas dan umur pendek. Nah, kentang sering ditanam di daerah dataran tinggi yang beriklim dingin seperti pegunungan yang berada di ketinggian antara 1000 hingga 3000 mdpl atau pada dataran tinggi medium ya. Kentang juga umbi-umbian yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga terdapat senyawa bioaktif seperti enzim pencernaan, ada juga polifenol, mohon maaf. Baik ya, kita lanjutkan lagi. Jadi pada kentang ini merupakan umbi-umbian yang mengandung karbohidrat, protein, dan juga terdapat senyawa bioaktif seperti enzim untuk pencernaan, polifenol, glikoalkaloid, vitamin, dan lain-lainnya. Dan warna umbi kentang ini kuning, coklat muda, dan merah. Sedangkan pada warna kulitnya ada yang berwarna kuning dan ungu. Mutu kentang sangat tergantung dari bobot per berat umbi. Ya, di sini dia tanaman dari suku Solanaceae, umbi batang, yang dapat dimakan disebut dengan kentang. Tanaman sayuran semusim berumur pendek dan berbentuk perdu atau semak.
Dan kalau kita lihat dari ukuran kualitasnya, dipisahkan berdasarkan kualitas A, B, C, dan D. A yang terbaik, kalau misalnya teman-teman menemukan ada kualitas AB, itu campuran dari kualitas A dan B. Dan tadi ya sudah dijelaskan berdasarkan warna umbi dibedakan menjadi 3, kuning, putih, dan merah. Bentuknya bulat, oval agak bulat, atau bulat lonjong, serta bulat panjang. Dan untuk komposisi kimia kentang untuk tiap 100 gram bagian yang dapat dimakan atau BDD, ini sama tergantung dari kentang mana nih jenisnya, kentang dari Jawa, kentang dari Bogor, kentang dari Karawang, kentang dari berbagai macam area ya. Dan kentang ini juga komposisi kimianya pasti akan berbeda untuk tiap umurnya, umur pemanenannya. Untuk umumnya, saya akan berbicara terkait umumnya, kentang mengandung kadar air yang cukup tinggi dan kadar abunya di 0,8 sampai 1,38. Karbohidratnya dia berkisar 18 sampai 19%, lemaknya ada di kisaran di 0,25 sampai 1,04%, proteinnya 1,5 di 2,35%, lalu seratnya dia 0,35 sampai 0,8% dan mengandung vitamin C. Dan meskipun kandungan protein pada kentang ini relatif rendah, tapi protein ini memiliki nilai biologis proteinnya 90 hingga 100% lebih tinggi dibandingkan kedelai yang hanya 84% dan berbagai kacang-kacangan 73%. Nah, protein kentang ini mengandung asam amino yang tinggi dengan gugus fungsi hidrofobik. Jadi, coba saya catat ya di sini. Jadi, pada tanaman kentang ini dia ada protein, ada kandungan protein, pastilah ya. Ada proteinnya, dan pada protein kentang ini protein kentang mengandung asam amino yang tinggi dengan gugus fungsi hidrofobik yang terletak pada rantai bercabang seperti isoleucin, ada leucin, dan valin, dan serta pada rantai samping aromatik. Ada pada rantai samping aromatik. Kalau isoleucin, leucin, dan valin ini terletak pada rantai bercabang. Nah, dan pada rantai samping aromatik ini contohnya seperti fenilalanin, lalu tirosin. Nah, oleh karena itu kentang juga menjadi sumber lisin terbaik dari tumbuhan. Jadi dia lisin kentang ini harus diperhatikan ya teman, lisin pada kentang menjadi sumber terbaik khususnya pada umbi-umbian. Dan kentang juga ini mempunyai laju respirasi dan laju produksi etilen yang sangat lambat, yang berarti kentang mempunyai umur simpan yang cukup lama. Namun penyimpanan kentang yang terlalu lama dapat menyebabkan kerusakan fisik, kimia, dan mikrobiologis. Kerusakan fisik pada kentang erat kaitannya dengan suhu serta cahaya, dan akan terjadi peningkatan kandungan solanin ya pada kentang bila disimpan dalam kondisi cahaya yang tidak terkontrol. Peningkatan kadar alfa-solanin dan alfa-kakonin juga ditemukan pada kentang yang terkena cahaya selama penyimpanan. Tadi pada kentang ini dia juga mengandung tadi ya ada alfa-solanin dan alfa-kakonin. Nah, ini ditemukan pada kentang yang terkena cahaya selama penyimpanan. Dan ini makanya
Teknik penyimpanan sangat diperhatikan karena dapat mempengaruhi kadar senyawa alfa-solanin dan alfa-kakonin. Oke, saya ulang lagi ya. Protein kentang ini memiliki bioavailabilitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan serealia dan kacang-kacangan. Dan pada protein kentang ini mengandung asam amino yang tinggi dengan gugus hidrofobik, ya, dengan gugus hidrofobik terutama yang terletak pada rantai bercabang, contohnya seperti isoleucin, leucin, dan valin. Dan pada rantai samping aromatik, nah ini contohnya ada fenilalanin dan tirosin. Serta kenapa sih kentang bisa menjadi sumber protein terbaik pada umbi-umbian? Karena dia asam amino pembatasnya bukan lisin. Kadar lisinnya ini tidak menjadi asam amino pembatas, artinya kadar lisinnya tidak rendah sehingga dapat dijadikan sumber protein terbaik pada umbi-umbian, dan ini menjadi satu alasan nilai biologis 90 hingga 100% lebih tinggi pada si tanaman kentang ini. Lalu si kentang dapat diolah menjadi tepung kentang sebagai produk setengah jadi ya, atau intermediate. Warnanya kecoklatan sampai kuning, densitas 0,85, kadar air 6-8%. Nah, kalau bisa nih, kalau tepung kentang ini disesuaikan dengan syarat mutu ya, syarat mutu. Jika ada di SNI, teman-teman bisa mengacu pada syarat mutu SNI. Selanjutnya kita akan membahas terkait umbi Garut. Ya, umbi Garut atau Maranta arundinaceae merupakan sejenis tumbuhan berbentuk terna yang menghasilkan umbi yang dapat dimakan. Garut tidak pernah menjadi sumber pangan pokok, namun tetap ditanam di pekarangan di pedesaan sebagai cadangan pangan dalam musim paceklik. Ya, jadi dia salah satu bahan pangan kearifan lokal yang mempunyai nilai ekonomi yang menjanjikan dan berpotensi sebagai sumber bahan pangan alternatif. Garut merupakan tanaman herbal dengan perakaran dangkal. Umbi merupakan rimpang besar yang berbentuk kerucut dengan daun lonjong memanjang dengan pelepah mengelilingi batang. Garut juga merupakan tanaman yang dipanen dengan siklus tahunan yang dapat berkembang biak dengan baik pada ketinggian 0-900 mdpl, 900 meter di atas permukaan laut. Nah, tanaman Garut ini mempunyai dia masa panennya hingga 6-10 bulan, mudah tumbuh, dapat beradaptasi pada lahan sulit dan tempat teduh. Masyarakat tadi sudah disebutkan ya, sering menanam Garut terutama ini dalam bentuk tumpang sari atau penanaman di pekarangan. Dan Garut juga salah satu bahan pangan yang berpotensi dikembangkan dan dibudidayakan karena memiliki kemampuan menggantikan tepung terigu ya, dan beras putih. Jadi si Garut ini dapat dijadikan alternatif sebagai pengganti tepung terigu dan beras putih. Dan Garut juga mempunyai potensi sebagai pangan fungsional ya, karena tinggi akan serat dan mempunyai angka indeks glikemik yang rendah. Dia IG-nya rendah. Nih seratnya 0,6 sampai 1,3%. Nah, ini kandungan gizi pada Garut segar. Nah, kalau pada Garut ini bisa diolah menjadi tepung Garut. Nah, sebagai produk intermediate-nya. Pada tepung Garut ini berdasarkan referensi, dia mengandung 13,39% karbo, 4,24% protein, ada kandungan lemaknya, kalium, fosfor, besi, tiamin, riboflavin, ada juga niacin atau vitamin B3. Dan juga mengandung vitamin B6 atau pyridoxine. Sebagian besar penyusun karbohidrat adalah pati ya pada Garut ini, yaitu 19,4 sampai 20,96%. Sekali lagi terkait kandungan gizi, ini
bisa berbeda-beda sesuai dengan lokasi pemanenan, waktu panen, atau umur panennya, bagaimana kondisi tanahnya, seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau menemukan adanya perbedaan, itu hal yang wajar, dan ketika ingin dijadikan acuan, ambillah acuan dari TKPI. Nah, pati Garut ini mudah dicerna karena memiliki nilai daya cerna hingga 84,35%. Dan hal ini disebabkan karena bentuk pati Garut lebih pendek dibandingkan jenis pati yang lainnya. Selain memiliki nilai IG yang rendah, Garut juga mengandung beberapa senyawa aktif biologis yang menguntungkan untuk penderita diabetes, seperti itu. Nah, tepung Garut mengandung 2,16% diosgenin, 3,98% polisakarida yang larut air, 1,49% serat tidak larut, serta 1,12% serat larut air. Nah, jadi si polisakarida yang larut air ini merupakan salah satu senyawa hidrokoloid dengan kemampuan yang dapat meningkatkan viskositas di saluran cerna. Dan serat pastinya memiliki khasiat yang menurunkan kadar gula darah dan insulin setelah makan. Serat dan polisakarida yang larut dalam air dapat meminimalkan penyerapan glukosa di saluran cerna sehingga mencegah peningkatan kadar gula darah. Ada juga nih diosgenin yang merupakan, coba saya tulis dulu, diosgenin yang merupakan steroid apogin yang merupakan senyawa aktif biologis yang termasuk ke dalam golongan triterpenoid dan diosgenin ini mempunyai efek hipoglikemik ya dengan cara menurunkan aktivitas enzim maltase. Oke, coba saya ulangi di sini ya teman-teman, silakan dicermati. Jadi kenapa sih pada umbi Garut ini dia nilai IG-nya itu rendah? Kenapa dia pada tanaman Garut ini IG-nya rendah? Karena si pada Garut dia ada yang pertama polisakarida yang larut air, dan ini merupakan salah satu senyawa hidrokoloid dengan kemampuan yang dapat meningkatkan viskositas di saluran cerna. Dan dia juga mengandung serat yang memiliki khasiat yang dapat menurunkan kadar gula darah. Lalu dia dapat juga memberikan, karena dia dapat menurunkan kadar gula darah, jadi kan hormon insulinnya tidak terlalu bekerja keras ya. Hormon insulin individu tersebut tidak terlalu bekerja keras untuk mentransport si gula yang tersebar di dalam darah masuk ke dalam sel. Lalu yang ketiga, serat dan polisakarida yang larut dalam air dapat meminimalkan penyerapan glukosa di saluran cerna. Jadi karena dia membentuk viskositas ya, jadi viskositas ini gel yang viskos ini dia menghambat penyerapan glukosa darah sehingga glukosa darahnya itu rilis ke darahnya itu menjadi lebih lambat kecepatannya, seperti itu. Lalu dari proses ini, karena dia memiliki gel yang viskos sehingga penyerapan glukosanya menjadi terhambat,
menjadi lebih lambat, lalu di gula yang terkandung di dalam atau glukosa yang terkandung di dalam darah ini menjadi lebih lambat rilisnya yang menyebabkan peningkatan kadar gula darah pun tidak melonjak secara tiba-tiba. Jadi ketika kita makan yang ada seratnya, polisakaridanya larut air, nah itu dia di dalam tubuh kita usus kita akan membentuk gel yang viskos. Gel yang viskos ini nantinya kan pasti ketika kita makan ada karbohidrat yang bersifat larut. Contohnya seperti gula-gula sederhana ya, glukosa saja anggap. Jadi ketika kita ada makan mengandung glukosa, gel viskos ini dapat menghambat penyerapan atau absorpsi glukosa untuk tembus menuju pembuluh darah. Jadi rilisnya glukosa di darah ini menjadi perlahan-lahan, tidak drastis lonjak gitu. Jadi si hormon insulinnya tuh tidak capek. Akibatnya kan jadi adanya perlambatan dalam peningkatan kadar gula darah. Lalu yang keempat ada yang tadi diosgenin. Pada diosgenin dia steroid apogin, senyawa aktif biologis yang termasuk dalam golongan triterpenoid. Nah, diosgenin ini mempunyai efek hipoglikemik dengan cara menurunkan aktivitas enzim maltase, transaminase, dan laktase, di mana senyawa ini dapat menekan aktivitas disakarida. Nah, enzim maltase karena dia turun ya aktivitas enzim maltase, transaminase, dan laktase, sehingga dia dapat menekan aktivitas disakarida dalam usus sehingga mengurangi terjadinya pemecahan karbohidrat menjadi monosakarida. Paham ya teman-teman sampai sini? Jadi pada diosgenin ini steroid apogin yang merupakan golongan triterpenoid. Nah, pada diosgenin sendiri dia memiliki efek hipoglikemik karena dia dapat menurunkan aktivitas enzim maltase, transaminase, dan laktase. Nah, karena terjadilah penurunan aktivitas enzim maltase, transaminase, dan laktase sehingga dapat menekan aktivitas disakarida dalam usus dan mengurangi terjadinya pemecahan karbohidrat menjadi monosakarida. Jadi dia terjadi perlambatan untuk peningkatan kadar glukosa darah. Oke, kita lanjut ya untuk karakteristik mutu bawang merah. Jadi, untuk karakteristik mutu bawang merah dapat dilihat pada SNI 013159 1992. Di sini mutu 1 yang high class pastinya ya. Di sini tingkat ketuaan dia tua, kekerasan dia keras, dan diameternya minimal 1,7, kekeringannya kering, simpan dah. Kita lihat dari kerusakannya ya, paling rendah dia 5%, busuknya harus ada minimal 1%. Kotorannya dia tidak boleh ada dan kadar air maksimal di 80-85%. Nah, sementara pada bawang putih bagaimana syarat mutunya? Di sini kerusakannya maksimal di 5%, busuk maksimal 1%, diameter minimal 3 dan kotorannya tidak boleh ada. Bagaimana karakteristik mutu kentang? Tadi kalau SNI bawang putih di 3160, kentang di 3175. Dan mutu 1 yang paling baik, kadar kotoran maksimal 2,5, cacatnya itu maksimal 5%. Di sini kita bisa lihat ya standarisasi kentang segar, di mana warna kulitnya ini kuning atau merah, warna daging putih, kuning, putih kekuningan, kuning keputihan, bentuknya bulat, lonjong bulat, ada 4 macam penggolongan ukuran, lalu umur bila kulit kuat dengan berat kulit lebih dari 5% berat kentang. Karakteristik mutu jahe ini 3179.
Persyaratannya kesegarannya harus segar, rimpang bertunas tidak ada, kenampakan irisan melintang cerah, bentuk rimpang utuh, serta bebas dari serangga hidup, hama, dan penyakit. Dan untuk kencur ini SNI di 6994. Tetap ya pada mutu 1 ini dipertahankan harus baik karena dia yang grade tinggi, benda asing maksimal 2% dan kadar minyak atsiri harus lebih dari 2%. Bagaimana dengan karakteristik mutu kunyit? Nah, untuk cacatnya ini kalau untuk mutu 1 yang paling baik nggak boleh ada kecacatan, kotorannya maksimal 2%, rimpang bertunas maksimal, dia rimpang bertunasnya di 2%, warna daging rimpangnya oranye tua, dan kadar kurkuminoid itu lebih dari 1,1%. Ubi jalar ini mengacu pada SNI 4493. Ya, kita lihat grade 1 merupakan grade yang unggul, berat umbi lebih dari 200, nggak boleh ada yang cacat, kadar airnya minimal 65%, seratnya maksimal 2%, dan kadar pati minimal 30%. Lalu karakteristik mutu wortel 3163, SNI 3163. Sini ada kelas super ya, kalau di pada wortel ya kelas super, ada kelas 1 dan kelas 2. Seperti itu ya teman-teman, penjelasan terkait umbi-umbian. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik untuk persiapan ujian atau kuis pada hari Senin ya, pada hari Senin besok. Semoga teman-teman mendapatkan nilai yang terbaik seperti itu ya. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat mengirimkan pertanyaan tersebut ke email saya fatma.syabanu@vkes.unsika.ac.id. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada ralat di penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.